Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Sebuah pengajaran yang mengajarkan Injil kasih karunia Allah yang dapat menerangi, memerdekakan, dan memberkati kita semua dengan tema Restoration of Belief System. Restorasi of Belief System, perubahan sistem kepercayaan. Ya, sebelumnya apa itu yang dimaksud kepercayaan? Ya, kepercayaan adalah sesuatu hal yang dimana manusia dapat mempercayai suatu makhluk atau suatu benda atau suatu alat untuk bagaimana manusia itu bisa memperoleh sesuatu dari hal yang dapat dipercayai. Kepercayaan pertama yang ada di dunia ini adalah kepercayaan nenek moyang. Kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia disebut dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia yang menjelaskan bahwa setiap benda memiliki roh yang wajib dihormati. Adapun terdapat kepercayaan lain, yaitu animisme, di mana masyarakat percaya kepada benda-benda tertentu yang memiliki roh dan jiwa. Kedua, kepercayaan ini berada pada masa megalitikum atau zaman batu besar. Manusia pada masa bermukim dan bercocok tanam itu sudah mengenal suatu kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Mereka percaya terhadap hal-hal yang menakutkan atau serba hebat. Selain itu, mereka juga memuja roh nenek moyangnya apabila melihat pohon besar dan tinggi. Mereka akan merasa takut sebab yakin pohon itu dihuni oleh roh. Jadi ada beberapa hal yang kita petik dalam statement ini, di mana kepercayaan adalah di mana manusia mempercayai bahwa hal-hal yang bersifat materi, bersifat fisik, entah itu hewan, tumbuhan, ya, pohon, memiliki roh atau dihinggapi oleh roh.
yang dapat memberikan jawaban sumber dari setiap apa yang dibutuhkan oleh manusia. Berikut contoh-contoh kepercayaan. Apa perbedaan animisme dan dinamisme? Animisme adalah kepercayaan masyarakat terhadap benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa, contohnya seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Salah satu contohnya ritual animisme ada pada upacara keduri panen. Keduri panen adalah tradisi sebagai bentuk rasa syukur karena padi sudah masuk masa panen. Pada tradisi ini masyarakat memanggil roh pertanian. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Kepercayaan dinamisme ini perpanjangan dari animisme. Penganut dinamisme meyakini bahwa kekuatan gaib dapat menolong mereka. Kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan sebagainya. Kekuatan yang timbul dari alam semesta inilah yang menimbulkan kepercayaan dinamisme. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan gaib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian saji atau ritualnya. Itu arti dari kepercayaan atau sistem mempercayai sesuatu yang dilihat, ya. Lalu bagaimana sistem kepercayaan atau meyakini sesuatu yang ada di dunia ini melalui Alkitab, berdasarkan Alkitab, ya. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 32, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata kebenaran, ya, dalam bahasa Yunani aletheia, yang artinya kebenaran, kenyataan, kebenaran ilahi yang memerdekakan. Nah, ketika kita mau mempercayai sesuatu, mempercayai sesuatu hal yang dapat dilihat
sebagai bukti bahwa semua itu berasal dari pencipta, ya. Kita harus mengetahui kebenaran, ya. Definisi kata mengetahui dalam bahasa Yunani ginosko, yang berarti mengetahui, mempelajari, memastikan, menyadari. Maka setiap orang yang mengetahui, mempelajari, menyadari kebenaran Allah, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi perlunya kemerdekaan bagi manusia di dunia ini. Perlunya kebenaran Allah dan kemerdekaan Allah yang Allah miliki dan berikan kepada manusia. Nah, mengapa kita perlu mengetahui kebenaran Allah yang memerdekakan? Apa seharusnya yang perlu dimerdekakan oleh Allah, pencipta langit dan bumi, ya, yang menjadi tokoh iman, yang menjadi sentral kepercayaan itu tadi. Kebenarannya ialah Kristus tinggal di dalam kita, adalah kebenaran Allah yang memerdekakan. Kristus yang tinggal dalam kita adalah kebenaran Allah yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 35 sampai 36. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Amin. Dikatakan di sana, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apa yang perlu dimerdekakan oleh Tuhan? Apa yang perlu dimerdekakan oleh Kristus Yesus yang adalah kebenaran Allah itu sendiri? Dosa. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Yohanes 8 ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, jadi di luar Kristus kita adalah hamba dosa. Di luar Kristus kita disebut orang berdosa. Saudara berdosa bukan karena berbuat dosa, tetapi karena identitas kita terlahir dari benih nenek moyang yang telah jatuh di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Makanya kita berstatus
sebagai orang berdosa. Jadi di luar Kristus kita adalah hamba dosa. Di dalam Kristus kita adalah hamba kebenaran. Kita orang yang percaya di dalam Kristus adalah orang-orang merdeka. Saat saudara dan saya mengenal Yesus, menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, tinggal dalam Kristus tinggal dalam kita, kebenarannya tinggal dalam kita. Kebenaran itu memerdekakan kita. Kata merdeka dalam bahasa Yunani eleutero, yang berarti bebas, membebaskan, dibebaskan. Maka setiap orang yang percaya dan mengetahui kebenaran Allah, maka mereka akan dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari kuasa dosa, dari pasar dosa. Dan setiap orang yang menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat pribadinya, tinggal dalam Dia, mereka benar-benar dan sungguh merdeka. Ya. Mengapa perlu kemerdekaan? Karena kita diperhamba oleh dosa. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang-orang yang berdosa, yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mengapa kita menjadi hamba dosa? Apa yang menyebabkan kita menjadi hamba dosa? Karena kita terlahir dari benih orang berdosa. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, ya, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Dikatakan di sana, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi dosa, menjadi orang berdosa. Demikian pula karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ketidaktaatan Adam membuat kita menjadi hamba dosa. Tapi setelah kita di dalam Kristus, ketaatan Kristus membuat kita jadi benar. Ya. Perbedaannya apa? Definisi ketaatan dan ketidaktaatan. Ketidaktaatan dari akar kata tidak taat. Dalam bahasa Yunani, padakoe, yang berarti pendengaran yang salah, dengan implikasi ketidaktaatan. Dari akar kata
wow, artinya kurang perhatian. Implikasinya adalah ketidaktaatan. Ya, jadi ketidaktaatan artinya pendengarannya yang salah mendengar, salah memahami, kurangnya perhatian. Ya, kalau ketaatan dari akar kata taat dalam bahasa Yunani hupaku, yang berarti ketaatan, ketundukan, kepatuhan. Jadi dapat kita artikan bahwa karena ketidaktaatan Adam, kurangnya perhatian Adam kepada Allah, ketidaktahuannya Adam tentang perintah Allah, semua manusia, semua orang menjadi orang berdosa. Dan karena ketaatan dan kepatuhan Kristus Yesus kepada Allah, kita menjadi orang benar. Jadi dengan demikian kita orang Kristen yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita dianugerahkan kebenaran Allah oleh karena pengorbanan Kristus Yesus di Golgota dan ketaatannya untuk memikul dosa dan mati di kayu salib, maka kita dibenarkan oleh Allah dalam Kristus. Sebaliknya kita orang Kristen yang masih hidup dalam manusia lama, hidup di dalam Adam yang masih berstatus manusia berdosa. Ya, Adam adalah manusia yang berdosa yang tidak taat kepada Allah. Maka setiap kita yang masih berstatus di dalam Adam tetap berstatus sebagai orang berdosa. Kita berdosa atau kita benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan kita. Sebaliknya kita berbuat jahat, kita melakukan kejahatan bukan karena kita berbuat jahat makanya kita berdosa. Kita berbuat benar, berbuat baik bukan karena perbuatan kita yang menjadi kita benar, ya, di hadapan Allah, tapi karena kita percaya dan menerima kebenaran Allah, kita dibenarkan dari dosa dan memiliki anugerah kebenaran. Maka jikalau kita tahu bahwa kita telah dibenarkan oleh Allah dalam Kristus, kita harus berbuat baik. Kita berbuat baik bukti bahwa kita telah dibenarkan. Amin. Lalu bagaimana merdeka dari penambahan dosa? Yang pertama adalah mengetahui kebenaran Allah. Yohanes 8 ayat 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Kata kebenaran dalam bahasa Yunani ginosko. Ginosko. Yang berarti pasti, memastikan, menyadari kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau kita tahu kita telah dibenarkan, kita pasti dibenarkan, maka kita akan dimerdekakan. Kedua, menerima kebenaran Allah berdasarkan ketaatan Kristus. Roma 5 ayat 19. Jadi karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Definisi kata ketaatan dalam bahasa Yunani hupakos, yang berarti ketaatan, ketundukan, ya, tunduk, percaya, patuh, ya. Ketaatan dan ketundukan Kristus kepada Allah itu yang memerdekakan kita, itu yang membenarkan kita. Lalu bagaimana merdeka? Ketiga, lalu bagaimana merdeka daripada hambaan dosa? Yesus Kristus memberikan kemenangannya untuk kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Ya, Kristus memberikan kemenangannya untuk kita ketika Dia menang mengalahkan dosa dan maut, mengalahkan kematian untuk menempuh, memperoleh hidup. Ya, maka kemenangan itu menjadi milik kita. Kita menjadi menang dari dosa, atas dosa. Kemenangan Kristus tinggal dalam kita. 4. Kristus yang tinggal dalam hati kita memberikan kemerdekaan sehingga kita benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 35 sampai 36. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Ketika Kristus yang adalah anak tunggal Allah tinggal dalam saya dan saudara, kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan apa yang telah diterima oleh kita di dalam Kristus? Kemerdekaan apa yang telah orang percaya terima dalam Kristus? Pertama, merdeka
dari belenggu pada hambaan dosa. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Tadinya di luar Kristus kita diikat oleh dosa. Di luar Kristus kita dibelenggu oleh perhambaan dosa. Tetapi di dalam Kristus kita merdeka dari belenggu dan perhambaan dosa. Kedua, merdeka dari hukum dosa dan hukum maut melalui Roh Kudus. Roma 8 ayat 30. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya. Dia yang tidak menyayangkan Kristus. Ya. Dia telah memberikan Kristus bagi kita, maka yang lain pun Tuhan berikan, berkat pun Tuhan berikan, kelepasan, kebebasan di dalam Kristus Tuhan pasti berikan, mujizat Tuhan pasti berikan. Ya. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Ketaatan Kristus membenarkan saya dan saudara. Ketaatan Kristus menghadiahkan kebenaran kepada kita. Dan karena ketidaktaatan Adam membuat kita menjadi berdosa. Ketidaktaatan Adamlah yang menghasilkan dosa dalam diri kita. Jadi tadinya kita dihidupkan dari status sebagai orang hamba yang tidak taat, tapi karena ketaatan Kristus di Golgota menjadikan kita merdeka dari ketidaktaatan kepada Allah, merdeka dari belenggu agama. Nah, ini yang penting. Lukas 18 ayat 18. Nah, bagaimana kita sulit
menjadi sulit untuk merdeka dari dosa? Apa yang membuat kita sulit merdeka dari dosa? Perlunya kemerdekaan dari belenggu agamawi. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Janganlah berzina, janganlah membunuh, janganlah mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah." Jadi bukan hanya kita dimerdekakan dari dosa, bukan hanya dimerdekakan dari perhambaan dosa. Di dalam Kristus kita menerima kemerdekaan dari belenggu agamawi. Apa itu belenggu agamawi? Belenggu agamawi berbicara tentang ikatan yang mengikat manusia melalui peraturan agamawi, tuntutan demi tuntutan, hukum Taurat untuk bebas dari dosa. Mengapa banyak orang sulit bebas, lepas dari dosa? Karena dia diikat oleh belenggu agamawi. Dia berpikir bahwa dengan perbuatannya, perbuatan baiknya, dia pasti masuk surga. Dia berpikir bahwa ketika kita sudah melakukan ke-10 hukum Taurat,
dia pasti diselamatkan. Seringkali kita berpikir demikian. Kita melakukan hal-hal rohani, kegiatan-kegiatan agamawi yang mengikat kita seolah-olah kita berjuang untuk menghapus dosa kita dengan perbuatan dan ritual agamawi kita. Seolah-olah agama kita yang menyelamatkan kita tanpa percaya kepada Yesus. Jadi itu perlu dimerdekakan, dibebaskan. Bagaimana hidup orang percaya yang telah dimerdekakan dalam Kristus? Hiduplah sebagai orang merdeka. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Hidup sebagai orang merdeka, ya, artinya bukan berarti kita bebas berbuat dosa, bukan berarti kita merdeka untuk berbuat dosa, tetapi hidup sebagai hamba Allah. Hidup dalam kebenaran Allah. 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran, ya, bukan hanya kita mengetahui kebenaran, tetapi hidup dalam kebenaran Allah. Bagaimana hidup orang percaya yang telah merdeka dalam Kristus? Ketiga, melayani satu sama lain, karena kita telah dipanggil untuk merdeka. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita melayani sesama, melayani orang yang membutuhkan, melayani orang tua, melayani di gereja, melayani di sekolah, karena kita dipanggil untuk merdeka. Hidup sebagai anak Allah yang taat. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan.
menjadi orang yang merdeka dalam Kristus. Jadilah anak-anak Allah yang taat. Akhir dari pembicaraan kita hari ini adalah pada saat saya dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya dan saudara bukan hanya dipindahkan dari hukuman kekal kepada kehidupan kekal dan menerima pengampunan dosa. Tidak sebatas itu saja, tetapi kita dimerdekakan dari belenggu dosa dan ikatan dosa melalui Injil kasih karunia Allah. Tetapi bukan hanya sebatas pengampunan saja, melainkan kita menerima kuasa ilahi yang membenarkan dan menguduskan kita karena korban Kristus Yesus, sehingga kita menjadi orang menang, bahkan lebih dari